Di balik terang yang menerangi setiap kehidupan, terdapat komitmen untuk menghadirkan manfaat yang luas bagi masyarakat. Tidak hanya sebagai penyedia energi, PLN hadir sebagai mitra pembangunan yang berupaya menciptakan perubahan positif melalui berbagai program tanggung jawab sosial dan lingkungan. Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, komitmen tersebut diwujudkan melalui berbagai inisiatif yang berfokus pada pendidikan, pemberdayaan, ekonomi, pelestarian lingkungan, dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Langkah-langkah kecil yang dilakukan hari ini menjadi fondasi bagi masa depan yang lebih berkelanjutan. Inilah tentang kehidupan kolaborasi dan harapan. Sebuah perjalanan CSR PLN Bangka Belitung dalam menerangi negeri, bukan hanya dengan listrik, tetapi dengan aksi nyata bagi masyarakat. Saya telah mewawancarai seorang mahasiswi YIN SAS Bubble sebagai penerima beasiswa dari PLN. Berikut wawancara yang kami lakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulinda, berasal dari Simpang Katis. Saya saat ini menyandang status sebagai mahasiswi semester 4 di Institut Agama Islam Negeri Syekh Abdurrahman Siddiq Bangka Belitung. Baik, yang saya ketahui, jenis beasiswa yang saya terima saat ini yaitu berasal dari Yayasan Bina Mulia PLN, atau bisa kita simpulkan bahwa beasiswa ini adalah beasiswa untuk mahasiswa berprestasi dan juga bisa dikatakan kurang mampu. Yayasan Bina Mulia PLN ini tidak hanya memberikan beasiswa ataupun dorongan dana kepada mahasiswa saja, namun ia juga memberikan beasiswa kepada santri-santri di pondok pesantren, sekolah-sekolah yang mungkin di daerah-daerah terpencil. Nah, cakupan lingkungan yang diutamakan oleh Yayasan Bina Mulia sendiri yaitu adalah orang-orang yang kurang mampu di dalam bidang pendidikan. Mungkin untuk pertanyaan ini saya bisa apa saja manfaat yang sudah saya rasakan dari program pembinaan dari PLN ini. Secara umum yang saya rasakan yaitu pembebasan uang kuliah ataupun keringanan dari pikiran untuk membayar uang kuliah per semesternya, karena program ini sudah membebaskan uang kuliah saya sampai 8 semester ke depan. Nah, terus yang kedua, saya merasa memiliki relasi yang cukup luas dari bergabung dengan program beasiswa ini, karena di saat sudah diterima, saya menjabat sebagai bendahara di dalam organisasi yang ditampung oleh beasiswa ini sendiri. Yang ketiga yaitu pengalaman yang membuat saya keluar dari zona nyaman, dan itu sangat membantu saya dalam melatih kepemimpinan saya dan juga melatih fokus saya dalam menguasai hal-hal yang tidak saya menyikapinya.
secara umum tidak ada kewajiban ikatan dinas dari PLN, namun jika tugas sudah pasti ada, karena dari PLN tersendiri sudah ada ketentuan-ketentuan yang sudah kami setujui sebagai penerima sebelum kami benar-benar menerima dari beasiswa tersebut, seperti syarat-syarat tidak boleh menikah selama menerima beasiswa, ataupun tidak boleh terikat dengan beasiswa lain. Lalu kalau tugas-tugas yang secara umum tuh ada, misalnya kami tuh disuruh melakukan kegiatan sosial seperti Idul Adha ini kami melakukan kegiatan tebar daging, yang mana itu didanai ataupun disponsori oleh Yayasan Bina Mulia PLN, namun yang membantu menyalurkannya ke desa-desa terpencil ialah anak-anak daripada penerima beasiswa tersebut, atau yang biasa kami sebut itu Gencar, kami singkat Gencar. Apa itu Gencar? Gencar itu yaitu Generasi Cahaya Pintar. Generasi Cahaya Pintar kami yaitu angkatan kedua. Nah, jadi kalau ada tugas-tugas tertentu tuh sudah pasti ada, tapi bagaimana kami menyikapinya agar tugas-tugas ini tidak mengganggu ataupun tidak menghambat dari tugas utama kami, yaitu kewajiban kuliah, seperti itu. Nah, dari saya sendiri, cara menyeimbangkannya ialah dengan mengerjakan tugas yang didapat dari kuliah terlebih dahulu. Misalnya ada tugas nih dari kuliah. Nah, saya ngerjain ini dulu nih malamnya. Lihat deadline-nya. Misalnya deadline-nya minggu depan. Nah, itu kan sudah selesai. Jadi, saya ngerjain dulu deadline yang udah mepet ataupun deadline yang menurut saya penting dulu. Misalnya dari PLN nih, deadline tebar daging nih. Tebar daging misalnya deadline-nya tanggal 5 Juni. Berarti saya harus ngerjain atau fokus ke tebar daging ini dulu, baru setelah selanjutnya saya akan fokus kepada kegiatan saya di kampus, seperti itu. Nah, ada juga saya kan menjabat sebagai bendahara nih di Gencar ataupun Generasi Cahaya Pintar tadi. Bagaimana saya menyeimbangkan antara laporan kegiatan saya dan juga rencana anggaran biaya dalam suatu kegiatan? Biasanya saya akan menganalisis berapa kira-kira anggaran biaya yang dibutuhkan dalam kegiatan tersebut. Lalu saat malam hari saya akan menyantumkan biaya-biaya tersebut di dalam format yang sudah kami bikin. Lalu kalau udah selesai, baru malam besoknya ataupun setelahnya saya bisa mengerjakan tugas kuliah saya dengan tenang dan aman. Kurang lebih seperti itu dari saya sendiri. Hal paling berkesan atau pelajaran hidup yang saya dapatkan selama menjadi penerima beasiswa PLN. Di sini saya sendiri merasa hal paling berkesan ataupun pelajaran hidup yang saya dapatkan selama menjadi penerima beasiswa PLN ini ialah masih ada orang yang di bawah kita yang masih sangat membutuhkan, tetapi ia tidak pernah mengeluh gitu. Yayasan Bina Mulia ini kan
sering membantu ataupun menyalurkan kegiatan sosial. Kayak kemarin tuh kami ada kegiatan di Hari Kartini, membantu orang-orang atau perempuan yang masih bekerja namun ia seorang diri gitu, kurang mampu. Terus ada juga di Peduli Lansia Duafa. Nah, dari kegiatan tersebut saya banyak belajar dan menemukan hal-hal yang membuat saya berkesan, di mana saya melihat perempuan-perempuan tangguh yang menghidupi keluarganya sendiri tanpa ada dorongan ataupun tanpa support dari siapapun. Dari sini saya belajar harus banyak-banyak bersyukur karena masih diberikan rezeki untuk menjadi penerima dari beasiswa ini dan menjadi anggota dari Awarde Yayasan Bina Mulia PLN sendiri. Mungkin seperti itu. Jawaban saya, tentu saja saya mempunyai rencana dan niat yang sangat-sangat besar untuk membayar kebaikan ini. Planning saya ke depannya mungkin saya akan menjadi bagian dari volunteer yang lebih bergengsi ataupun nggak bergengsi, tapi kayak lebih besar lingkup sosialnya kayak UNICEF atau apa, karena saya merasa jiwa saya ataupun hati saya udah terkait dengan kegiatan-kegiatan sosial yang melibatkan banyak orang ataupun membantu orang. Kalaupun tidak, saya berharap saya bisa membantu seseorang maupun satu atau dua orang sesuai dengan kemampuan saya untuk menyelesaikan pendidikannya, karena saya tahu keinginan untuk berpendidikan namun terhalang dengan ekonomi itu sangat-sangat menyakitkan bagi hati anak-anak yang sangat-sangat ingin untuk melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi namun ia terhalang faktor ekonomi. Baik, mungkin segitu aja jawaban saya untuk pertanyaan kali ini. Pesan terakhir untuk pihak PLN yaitu terima kasih karena udah peduli sama sesama manusia dan juga selalu mendorong dan melihat ke bawah, ke masyarakat yang lebih membutuhkan, yang seharusnya lebih sering diperhatikan namun nyatanya mereka diabaikan oleh orang-orang setempat ataupun orang lain. Dan pesan untuk calon pendaftar beasiswa PLN berikutnya, tetap semangat dan jangan cepat menyerah, karena beasiswa ini nggak akan karena beasiswa ini pasti ngerangkul kalian, ngedorong kalian dan nge-support kalian asal kalian sungguh-sungguh. Mungkin itu saja dari saya.